Siap. Kampanye, Bang. Nah, udah giliran Farhat sekarang. Iya. Apa kau ya? Belakang besok? Iya, terima kasih banyak. Mas Roy, saya mohon maaf juga kalau ada salah-salah dia pasti ada komunikasi yang salah. Jadi ketemu di situ kan depan rumah itu. Keluar. Mau dipegang tangannya, jangan Iya. pegang-pegang. Soalnya tensinya udah tinggi. Iya. Saya ya. Gak bisa. Kalau saya dulu, saya pasti bantai. Karena kita punya darahnya gitu loh. Cuma kan maksudnya arahnya mau kemana? Bos, Iya kalau kan? bicara begitu bos, tanya orang di Jogja. Iya. Surigadi gitu, Boleh surigadi. kita juga tanya di Makassar. Satu jalan lah ya saya tidak Siap. punya. Sama-sama jagoan. Iya. Udah. Sama-sama. Terima kasih banyak nih. Ya, tolong diselesaikan yang bagus. Jadi sayang Agus, sayang Novi juga ya. Sayang Novi. Iya. Barat apa sayang Novi, barat apa sayang Agus? Masya Allah. Terima kasih banyak. Ya. Baik. Ya, terima kasih banyak. Saya pamit. Baik. Terima kasih. Oke. Ya alhamdulillah. Oke, bentar dulu. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, Bang Farad mungkin terkait pertemuan hari ini gimana? Saya ucapkan terima kasih kepada Yusuf Hamka, dia adalah abang orang tua kita yang dimana malam ini satu proses perdamaian yang luar biasa sekali karena hadir pengusaha kita, konglomerat kita dan Pak Menteri loh. Saya kaget juga tiba-tiba loh kok udah ada Pak Yusuf Hamka, ada Pak Menteri, Pak Wakil Menteri. Ya apalagi nggak mungkin lah. Ya kita selesaikan masalah bukan dengan cara masalah tapi pergi ke musola lah katanya, pergi sholat dan banyak berdoa. Nah, beliau ini adalah yang merupakan kerabat dari Pak Yusuf Hamka, dari Denny Sumargo dan juga udah saya anggap abang sendiri dari dulu. Orang mungkin nggak percaya, dikira saya ngaku-ngaku doang gitu. Yolo, kamu bilang nih, ini bapakku nih Pak Yolo, ya kan? Gitu Pak Yusuf, makasih banyak dan enak suasana malam ini saya bilang terang nggak berawan dan semua bintang malam ini hadir di sini bintang pemaaf, ya, bukan bintang pelawan lagi. Dan mulai hari ini kita nggak saling cubit-cubitan tapi cabut-cabutan. Semua LP dicabut gitu. Ini atas perintah Pak Wakil Menteri, fokus pada pengobatan Agus dan nggak ada ribut karena semuanya niatnya baik gitu. Jadi nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, tapi insya Allah mudah-mudahan semua berjalan baik. Nanti kita minggu depan sepulang mungkin semua Mas Denny semua ada kita kumpul lagi. Dan kita Menteri janji akan melakukan tes psikotest kesehatan kejiwaan Agus yang tertekan karena Menteri prihatin melihat kondisi Agus. Trauma Itu healing. trauma healing. Bang Farad, gimana nih? Mungkin maksudnya kan bisa dikatakan laporan-laporan yang Udah ada beres lah. Yang udah penting berarti mau dicabut ya, Bang? kita Selama ada babalun, pokoknya semua harus cabut. Masya Allah. kita nggak cubit-cubitan. Kita nggak cubit-cubitan tapi cabut-cabutan. Bang, akhirnya nih hadirnya Babalu sendiri nih. Saya pakai topi ini bukan topi kebesaran, tapi topi kesabaran. Siap. Gue harus sabar, gue pikir jangan sampai ntar ada adegan tinju-tinjuan, ternyata tidak. Oke. Ternyata sekarang sayang Agus, sayang Novi. Mau ditanya tuh. Nah, Bang, akhirnya ada Baba Alun yang setiap mungkin yang tadi juga dijelaskan sama Baba Alun, setiap abang mungkin terkena Ini beliau ini senggolan, adalah- beliau selalu menjadi mediasi. Iya, saya kalau udah, pokoknya kalau ada yang ribut dengan saya tuh, Miss cari Baba Alun langsung. Nia Daniati jadi Nia Damai, Ahmad Dhani jadi Ahmad Damai, Pak Ahok jadi Abbas, Ahok Basuki. Pak Anton Medan juga jadi baik sama kita, gara-gara beliau semua. Jadi, Berarti memang saya- sosok beliau di mata abang seperti apa sih? ya pertama waktu ribut-ribut ini, wah kemana nih Pak Yusuf Hamka disebut-sebut, jangan-jangan Pak Yusuf Hamka marah sama gue nih kan, gitu kan. Ternyata satu hari beliau dipanggil Pak Menteri dan kontak saya gitu. Udah tenang aja, saya ikuti dan kamu nggak usah takut. Saya ikuti bukan takuti katanya kan. Nah jadi beliau ini udah dari awal udah ngomong, saya bilang udahlah. Mau sekeras apa kita juga kalau udah ketemu Pak Yusuf Hamka kita jadi lembut. Gitu. Karena beliau mengajarkan bukan untuk menjadi pelawan, tapi jadi pahlawan. Nah, pahlawannya maksudnya pahlawan kedamaian, ya. Dari dulu rendah hati banget beliau sama saya. Ya pokoknya akhiri suatu ketegangan dengan makan-makan. Nanti kalian semua wartawan pasti diundang makan sama Pak Yusuf Hamka.
Nah, jadi kalau udah kenyang nggak gosip lagi ya. Ini karena mereka lapar jadi gosip kita, Pak. Ayatnya satu kan, innallaha maha sabirin. Ya. Ya. Orang sabar itu ditolong Tuhan atau Kekasih Tuhan. kekasih Tuhan? Kalau tidak sabar, kekasih Farhat. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Wah, gitu. Jadikan kesabaran. Makanya saya bilang pakai topi. Saya ini bukan topi kebesaran, tapi topi kesabaran. Bang, mungkin untuk update-nya Agus sendiri mungkin akan ada apa lagi ke depannya? Ya Agus menjadi tanggung jawab kita semua karena Pak Yusuf juga akan terus mengingatkan ke Denny supaya hak Agus, dan Pak Menteri juga mengatakan bahwa memang awalnya ini buat Agus. Jadi jangan lagi pengecara-pengecara donatur itu cari-cari, itu obscure label dia punya gugatan, tidak memenuhi syarat. Karena mereka hanya berbicara tentang kelompok, sedangkan nanti pasti kurang pihak. Karena ini berbicara 1,4 miliar, bukan bicara 1 juta, 2 juta, 100 juta. Gitu. Jadi makanya Pak Menteri aja dan Ibu Dirjen mengerti bahwa ini adalah masalah sumbangan buat Agus, gunakan buat Agus. Oke? Bang Firdaus Pawibowo kan saat ini juga mendeklarasikan bahwa dia mundur nih Bang jadi kuasa hukum. Saya nggak komentar itu. Kita jangan Campur yang lain. tensi sudah turun, damai itu indah. Ya, Khairunas an Turunkan. Faulinas. Khairunas an Faulinas. Bang Farhat, sedikit. Sesungguhnya manusia yang paling bermanfaat itu adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Oke, Bang Farhat sedikit terkait. Bang Farhat kan tadi di laman sosial medianya berbicara soal kasusnya Gus Miftah juga gitu. Mungkin seperti apa Bang Farhat? Gus Miftah itu tidak ada maksud menghina orang, hanya karena orang suka gue goblok itu biasa. Kayak jancu biasa. Jadi justru tolong jangan hina atau kecilkan Gus Miftah. Justru ada manfaatnya buat itu kan. Gus Miftah juga minta maaf dengan proses jiwa besarnya dia. Nah, dan Gus Miftah itu maksudnya biasanya kayak orang lucu-lucu, nggak pernah nonton ketoprak, nggak pernah nonton lenong atau apa, kan biasa juga. Nah, jadi bagus lah. Kalau saya Gus Miftah bilang goblok, saya ketawa-ketawa aja. Siapa tahu abis dibilang itu saya dikasih naik umroh atau dikasih apa? Dibeliin rumah kali ya, mungkin kalau Sejauh apa sih Abang mungkin mengenal sosok Gus Miftah sendiri? Gitu? saya nggak kenal Gus Miftah, nggak kenal aja. Cuman kami sama-sama gondrong gitu. Kemudian maksud saya Gus Miftah ini ya udah, kan dia orang besar, orang benar, orang baik. Ya udah jangan diadu-adu domba hal-hal yang kecil hanya gara-gara tersilat lidah gitu. Itu biasa, goblok itu supaya kayak bilang gila apa bodoh itu supaya waras. Jadi jangan diartikan negatif, diartikan di denotasi kamus, tapi artikan jangan goblok. Nah, gitu. Kalau saya lihat dia ngelihat orang itu gendong-gendong ini, ya jualan habisin gitu, goblok gitu. Nah, jadi maksudnya sih apa ya? Ingin lebih menunjukkan bahwa lu akrab sama lu gitu. Tapi dimanfaatkan sama orang seolah-olah pejabat menghardik atau mengecilkan orang kecil gitu. Tapi buktinya mungkin kalau bilang Bapak bagus silakan jual, mungkin nggak laku itu barangnya. Tapi gara-gara kalimat itu ya banyak cara Tuhan untuk membuat orang mendapat rezeki. Jadi banyak orang di situ tapi yang disapa kan hanya dia gitu. Berarti harusnya kita apresiasi sama Gus Miftah bahwa itu hanya bahasa jalanan, bahasa kecil gitu. Bahwa walaupun dia jadi pejabat ya biasa, kayak orang latah. Dia ngomong KONL gitu. Kan apakah ini orang nggak tahu? Karena dia latah, terbiasa. Ada yang ngomong jancu, ada yang ngomong Makassar TIL gitu, atau mah kurang ajar, gelo, Sunda kan anjir gitu kan. Itu kan kata-kata yang sudah bukan lagi artinya menghina tapi persahabatan. Ada lagi yang satu daerah, lu kok nggak mati-mati? Nah itu kan padahal harusnya panjang umur, sehat, bahagia selalu. Tapi itu biasa gitu. Jadi kita yang harus bijak melihat ketidaksempurnaan itu jangan dipanas-panasi. Terkait ini kan banyak sekali kritikan dari netizen tentang apa yang dilakukan Gus Miftah kemarin gitu ya. Mungkin pokoknya saya pembela Gus Miftah. Dan Indonesia jangan sensitif. Ya. Yang penting
Gus Miftah tidak meracuni kalian dengan racun-racun narkoba atau racun-racun pornografi. Kalau masih kalimat begitu, itu adalah persaudaraan Indonesia, men, gitu. Bang, dengan kejadian kemarin akhirnya Bapak yang penjual es tersebut malah Dapat dibanjiri banyak rezeki. hadiah. Iya, bagus Rezeki. dong. Itu gimana? Indonesia itu suka begitu. Yang kalau memang saya rasa nanti banyak banget orang-orang miskin, orang kecil pengen dibilang goblok ya, biar naik haji atau apa semua. Mungkin. Tapi kan Gus Miftah juga tadi juga sempat mendatangi ke rumahnya Oh, dan meminta dia maaf. otomatis pasti minta maaf, takutnya nanti dikira dia sombong. Gus Miftah ini nggak ada latar belakang sombong. Dia adalah tegas orator dan dia untuk kemajuan. Makanya dia dipilih sebagai utusan khusus oleh Pak Jokowi ya karena dia punya kelebihan gitu. Bang, Mungkin ada- banyak yang mengatakan bahwa harusnya sosok ini kan beliau kan ada sosok ulama ya. Ya nggak Banyak bisa, ulama itu dengan cara apa-apa biasa kok. Itu ngomongannya nggak terlalu rendah. Dia tidak asusila. Itu keakraban hanya ingin melucu atau apa. Ya kan? Mungkin ada pesan untuk netizen gitu Bang, apa? Netizen, udahlah, jangan sensi dengan yang Gus-Gus lah, masa Agus. Cukup Agus jadi korban kalian, jangan Gus Miftah lagi. Oke. Bang, sedikit Bang, tadi kan ada sidang OI ya, perdata, begitu. Yang dimana para korbannya meminta... Saya nggak ikut campur, Eh, karena ngurus itu. Saya nggak dengar, jadi saya nggak mau jawab. Takut kalau saya jawab nanti jadi viral nih, dikira saya nimbrung lagi, oke? ada rencana bantu Bang? Eh, Kalau pihak sana membantu, apa minta saya bantuan apa? bukan perlu membantu, tapi membantu yang perlu. Oke, Oke. siap. Thank you Bang. Makasih Bang Farhan. Makasih Bang Farhan.